Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengertian iptek sendiri yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, handphone, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara sekalipun, semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam dan paling lama dalam hitungan hari. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam aspek politik, diantaranya ada yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Di dalam aspek ekonomi, diantaranya ada makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Di dalam aspek sosial budaya, diantaranya ada kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Mempermudah untuk seseorang di suatu negara dapat mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lain. Mempermudah terjadinya sebuah pertukaran pelajar antar negara. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang berproporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. 1. Timbullah gelombang demokratisasi seperti dambaan akan kebebasan. 2. Timbullah fanatisme, rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. 3. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang menggoyahkan NKRI. B. Aspek ekonomi. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. 2. Perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Timbullah kesenjangan sosial yang tajam. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. C. Aspek sosial budaya. 1. Mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 2. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 3. Muncullah sikap hedonisme, yaitu kenikmatan hidup pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.
B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rasa tanggung jawab itu mengandung arti bahwa dalam penerapan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Di bidang politik, yang pertama, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Dan yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di bidang ekonomi, yang pertama, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Di bidang sosial budaya, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Dan yang keempat, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masih bicara mengenai inovasi teknologi karya anak bangsa. Teknologi kemaritiman menjadi fokus pertahanan Indonesia saat ini, mengingat negara kita memang dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau. Dan informasi mengenai PT PAL yang terus mengembangkan teknologi kapal terbarunya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Saya Budi Adiputro undur diri, teruslah berinovasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia pantas berbenah diri dan mengembangkan teknologi pertahanan di atas air. Salah satu teknologi terbaru adalah kapal SSV buatan pengembang dari kapal pengangkut jenis landing platform dock. Memiliki panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter, kapal ini diklaim mampu berlari di atas air hingga 16 knot dengan ketahanan berlayar hingga 30 hari. Kapal buatan PT PAL hasil kerjasama dengan galangan Korea Selatan ini membuktikan Indonesia mempunyai kemampuan menyerap teknologi secara instan. Kita sekarang sedang berada di engine control room. Dari ruangan ini, semua kegiatan permesinan bisa dikendalikan. Di samping navigasi dan komunikasi dari wheelhouse. Unggulan dari sisi teknologinya SSV ini apa Pak? Bisa jelasin? Peralatannya sudah jauh lebih modern, semua lebih ke digital system gitu, seperti misalnya heli transversing system kita. Kalau dulu secara manual kita tarik, kalau ini sudah semuanya pakai otomatis seperti itu. Memiliki teknologi modern, kapal canggih pesanan Filipina ini mampu membawa 2 helikopter dengan kapasitas angkut mencapai 10.300 ton. Meski diproduksi di dalam negeri, nyatanya kapal SSV ini baru memiliki 30% kandungan lokal. Kedepan PT PAL akan membuat infrastruktur kapal selam dalam negeri bekerjasama dengan Korea Selatan. Dalam pembuatan kapal selam kelas Changbogo ini, PT PAL mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 3 unit kapal selam. Sekaligus belajar menyerap semua unsur teknologi bawah laut dengan harapan di masa depan Indonesia dapat mandiri di daerah pertahanan kemaritiman. Radina Lata Prawira, Surabaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.